Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Suci Damayanti dari D3 Farmasi semester 3. Kali ini saya akan memaparkan tentang Haksel. Untuk yang pertama, tujuan setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan identifikasi untuk beberapa macam Haksel yang biasa digunakan dalam ramuan untuk pengobatan. Selanjutnya, Haksel. Haksel merupakan bagian-bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, biji, dan lain-lain yang dikeringkan, tetapi belum dalam bentuk serbuk. Beda dengan Simplicia. Sedangkan Simplicia sendiri adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang dikeringkan. Pemeriksaan Haksel dilakukan dengan cara pemeriksaan Simplicia secara organoleptis, mikroskopis, dan makroskopis. Untuk yang pertama, secara organoleptis dengan panca indera meliputi pemeriksaan bentuk, bau, rasa pada lidah dan tangan, kadangkala dengan pendengaran. Dalam hal ini harus diperhatikan bentuk, ukuran, warna, bagian luar dan dalam, retakan-retakan atau gambaran-gambaran, dan susunan bahannya berserat-serat, pengumpulan dan sebagainya. Untuk yang kedua, secara mikroskopik, umumnya pemeriksaan terhadap serbuk dalam irisan melintang. Untuk yang ketiga, secara makroskopik, dilakukan dengan melihat Simplicia dan serbuk Simplicia secara langsung dengan mata telanjang, memperhatikan dari Simplicia tersebut. Yang selanjutnya, daun jati Belanda. Untuk nama lain daun jati Belanda, nama latin Guasomypholium, keluarga Sterculiceae. Bagian yang digunakan ada daunnya. Kemudian untuk morfologi daun jati Belanda terlihat beberapa daun tunggal yang berbentuk bulat lancet. Panjang helai daun 4-22,5 cm dan lebar 2-19 cm. Pangkal daun menyerong berbentuk jantung, sedangkan pada bagian ujung daun meruncing tajam dan mempunyai permukaan daun bagian atas berambut. Daun jati Belanda mempunyai stipula atau daun penumpu, namun biasanya gugur di awal. Untuk manfaat jati Belanda juga dapat digunakan untuk mengobati influenza atau flu, pilek, disentri, luka, dan patah tulang. Ekstrak daunnya dapat menekan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, kemudian Shigella, Disenteria, dan Bacillus subtilis. Untuk yang kedua ada kayu secang. Untuk nama lainnya ada kayu secang, nama latin Sapan lignum, keluarga dari Fabaceae, bagian yang digunakan dari kayunya. Untuk morfologi kayu secang sendiri merupakan pohon kecil dengan tinggi 5-10 meter, permukaan batang kasar dengan duri tersebar, namun majemuk menyirip. Setiap sirip memiliki 10-20 pasang anak daun berhadapan, mempunyai daun penumpu, perbungaan tersusun tandan, bunga berwarna kuning terang, dan tak terbatas. Untuk manfaat kayu secang sendiri yaitu sebagai anti-inflamasi, antioksidan, antibakteri, menurunkan kadar gula darah, merelaksasi pembuluh darah, dan anti jerawat. Selanjutnya untuk buah cabai Jawa, nama lain ada buah cabai Jawa, nama latin Piper retrofractum fructus, keluarga dari Piperaceae. Bagian yang digunakan ada buahnya. Morfologi untuk buah cabai Jawa yaitu buahnya majemuk bulir, berbentuk bulat, panjang atau silindris, dan ujungnya mengecil.
Buah yang belum tua berwarna kelabu, kemudian menjadi hijau, selanjutnya kuning, merah, serta lunak. Rasanya pedas dan tajam, aromatis. Untuk khasiat cabai Jawa sendiri yaitu untuk mengobati tekanan darah rendah, influenza, sesak nafas, sakit kepala, kolera, bronkitis, menahun. Khasiat lainnya seperti pengobatan dan penyembuhan penderita kencing manis. Kemudian ada buah mengkudu. Untuk nama lain buah mengkudu, nama latinnya ada Morinda citrifolia fructus, keluarga dari Rubiaceae. Ada manfaat dari buah mengkudu yaitu secara tradisional di berbagai negara, buah mengkudu banyak dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai penyakit dan masalah kesehatan lainnya, antara lain gangguan mata, bisul, diabetes, demam, infeksi mulut dan gigi, gangguan rahim, hipertensi, TBC, disentri, antihelmintik, ekspektoran, laksatif. Untuk morfologi buah mengkudu sendiri, tanaman mengkudu berbuah sepanjang tahun. Ukuran dan bentuk buahnya bervariasi. Pada umumnya mengandung banyak biji. Dalam satu buah terdapat lebih dari 300 biji. Namun ada juga tipe mengkudu yang memiliki sedikit biji. Bijinya dibungkus oleh suatu lapisan atau kantong biji sehingga daya simpannya lama dan daya tumbuhnya tinggi. Dengan demikian, perbanyakan mengkudu dengan biji sangat mudah dilakukan. Selanjutnya untuk buah adas. Untuk nama lain ada buah adas, nama latin Phoeniculum vulgarifructus, keluarga dari Apiaceae. Bahan yang digunakan adalah buahnya. Untuk morfologi tanaman adas sendiri yaitu memiliki buah yang berbentuk lonjong dan bijinya kering. Biji tersebut berusuk dengan ukuran panjang sekitar 6-10 mm dan lebar 3-4 mm. Pada umumnya, buah pada adas akan berwarna hijau ketika umurnya masih muda dan berubah menjadi coklat tua ketika umurnya menua. Tetapi sebenarnya warna buah pada adas tidaklah relatif, karena warnanya bisa jadi dipengaruhi oleh asal tanaman berasal. Ketika buah adas sudah matang, dia akan memberikan aroma khas yang kuat dan manis. Ketika dicicipinya rasanya terasa seperti camphor. Manfaat buah adas sendiri yaitu mengandung banyak senyawa aktif yang memiliki sifat antioksidan. Di dalam adas juga terkandung berbagai zat kimia yang memiliki efek antibakteri. Kemudian ada antivirus, anti radang, dan menghambat pertumbuhan sel kanker. Oleh karena itu, buah adas dipercaya memiliki banyak khasiat yang baik untuk kesehatan, di antara menjaga kesehatan jantung, membantu mencegah kanker, mengatasi gangguan menstruasi, dan mengatasi keluhan menopause. Untuk yang terakhir pada batang brotowali. Untuk nama lain batang brotowali, nama latinnya ada Tinosporae caulis, keluarga dari Menispermaceae. Bahan yang digunakan ada batangnya. Morfologi dari brotowali sendiri memiliki tinggi batang hingga 2,5 meter dengan besar batang sebesar jari kelingking, berpintil-pintil, rapat, dan memiliki rasa yang pahit. Tangkai dari tanaman brotowali berciri-ciri daun menebal pada pangkal dan ujung.
pertulangan daun menjadi dan berwarna hijau. Untuk manfaat brotowali sendiri bagi kesehatan, berkat kandungan nutrisi dan berbagai zat di dalamnya, brotowali bagi kesehatan tidaklah sedikit. Berikut ini adalah beberapa manfaat: menurunkan kadar gula darah, mencegah kambuhnya gejala alergi, meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan peradangan, membasmi bakteri dan jamur penyebab infeksi. Kemudian ada memelihara gejala tulang, mendukung kesehatan dan fungsi hati. Dan yang terakhir juga ada menghambat pertumbuhan sel kanker. Sekian dari saya pemaparan Haxel di atas, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.